Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, saya akan menjelaskan atau kalian juga menjadi UTS dari presentasi Pak Akbar. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang telah diajarkan oleh Pak Akbar dari pertemuan kedua sampai ke dari pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tapi sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jajan Syafruddin dengan NIM B04121132 dari kelas mata kuliah umum C, Prodi Teknik Elektro, Universitas Hasanuddin. Ya, pada pertemuan kedua Pak Akbar menjelaskan mengenai konsep ketuhanan dalam Islam bagian pertama. Para konsep ketuhanan dalam Islam dijelaskan di sini ada beberapa materi yang saya dapat, yaitu dalam Al-Quran penggambaran tentang pengakuan eksistensi Tuhan dapat ditemukan dalam Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 61, 62 dan 63. Dalam ayat 61, 62 dan 3 di situ kita dijelaskan bahwa bangsa Arab yang penyembah berhala tidak menolak eksistensi pencipta dari langit dan bumi. Jika mereka ditanya, siapa kau yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, serta siapakah yang dapat menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Mereka pasti menjawab, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, serta yang dapat menurunkan air dari langit dan menghidupkan dengan airnya sendiri. Mereka pasti menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala yang dapat melakukan semua itu. Konsep ketuhanan Islam bagian kedua. Di sini materinya dilanjutkan oleh Pak Akbar karena mengenai waktu pada pertemuan kedua yang belum cukup untuk menjelaskan semuanya. Di sini kita diajarkan mengenai dalil yang salah satunya itu dalil inayah. Di dalil inayah itu mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah yang mempunyai tujuan. Dan yang satunya itu dalil ihtira, yaitu mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam yang penuh keserasian atau keharmonisasian, khususnya dalam ayat. Di dalil ini kita dapat mengetahui eksistensi dari Allah. Pertemuan keempat.
Di sini kita dijelaskan oleh Pak Akbar itu manusia dalam Islam materinya. Di sini pada materi ini jelaskan manusia adalah makhluk Allah yang sangat kompleks. Bukan hanya struktur tubuhnya, tapi juga masalah yang dihadapi juga cukup kompleks. Mendidik manusia bukan hanya sekedar mendidik, tetapi harus mengetahui hakikat dari manusia itu. Keterbatasan pengetahuan manusia tentang dirinya disebabkan karena perhatian manusia hanya tertuju pada alam materi. Pengetahuan tentang manusia disebabkan oleh manusia adalah salah satu makhluk yang dalam unsur penciptaannya terdapat roh ilahi, sedangkan manusia tidak diberi pengetahuan mengenai roh kecuali sedikit. Seorang manusia menampakkan dirinya sebagai manusia jika ia menggunakan akalnya dalam segala hal. Akal adalah segala aspek penting dalam sebuah hakikat manusia. Manusia lahir dengan potensi kodratnya berupa cipta, rasa, dan juga karsa. Cipta adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebenaran. Rasa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai keindahan. Sedangkan karsa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebaikan. Dengan ketiga potensi itu, manusia selalu mendorong untuk ingin tahu dan bukan mendapatkan nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang terkandung dalam sesuatu yang ada. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah wajib pastinya untuk ditunaikan. Manusia juga memiliki berbagai macam karakter yang dengan karakter tersebut antara yang satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus juga menjadi kekurangannya. Sementara potensi yang dimiliki oleh manusia sudah atau telah ada sejak dia lahir, sehingga potensi yang baik harus ditumbuhkan dan dipelihara. Ya, pada pertemuan kelima ini kita diajarkan oleh Pak Akbar yang materinya itu agama Islam. Dalam materi ini kita dijelaskan mengenai Islam dalam salah satunya dalam bahasa Arab adalah bentuk kata benda. Ini kuadriliteral, masdar rubai. Bentuk kerja perfraktif dari literalnya fil madi sulasi mabni maklum adalah kalimah atau artinya dalam bahasa atau arti dari bahasa Arab itu artinya selamat. Arti semantik dari bentuk kuadriliteralnya ini adalah tunduk dan patuh atau hada'ah wa istaslamah, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, atau maksud dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian. Dakhala fi as al salam au al sin au al salam. Semua istilah yang seakar kata dengan Islam berhubungan erat dengan
dengan makna dari keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Dapat kita lihat secara istilah, Islam bermakna sebagai penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhannya terhadap dari perintah Allah Subhanahu wa taala serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk kita dapat memahami hikmahnya. Istilah Islam juga dapat kita artikan atau diartikan sebagai agama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai satu jalan keselamatan di dunia dan akhirat yang ajarannya dilandasi oleh tauhid dan diterapkan dalam berbagai atau seluruh aspek kehidupan manusia. Di pertemuan ke-6 ini kita dijelaskan oleh Pak Akbar itu materinya konsep hukum dan HAM bagian pertama. Hukum Islam adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang kini sudah terdapat dan kita sudah bisa pelajari dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasulnya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, di mana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan syariat merupakan landasan fikih dan fikih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syariat. Perbedaan istilah-istilah yang dimaksud adalah syariat Islam, fikih Islam, dan juga hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber dari ajaran Islam sendiri dan adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahyu Allah itu diturunkan dalam bahasa Arab dan secara otentik terhimpun dalam mushaf Al-Quran. Di sini kita sudah bisa dapat memahami berbagai macam karena mengenai Al-Quran itu sudah dapat diterjemahkan dalam semua bahasa yang sudah kita tahu dalam berbagai negara. Pertemuan ke-7 ini kita dijelaskan lagi mengenai konsep hukum dan HAM bagian kedua.
Di sini kita dijelaskan lagi oleh Pak Akbar karena waktunya yang kurang cukup pada pertemuan ke-6. Di sini kita diajarkan dari arti surah An-Nisa ayat 59 berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hari kemudian yang demikian itu lebih utama untuk bagimu dan lebih baik akibatnya dan untuk dirimu juga. Oleh karena itu, kita harus menaati peraturan dari Allah melalui Rasul dan ditulis dalam Al-Quran. Dapat kita simpulkan dari ayat ini, jika kita itu harus mempelajari semuanya dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita bertanya-tanya tentang sesuatu, kembalikanlah ia lagi kepada Al-Quran. Maka ini kita akan mendapat jawabannya di Al-Quran. Dan juga kita harus juga melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasul kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pastinya lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu merupakan yang harus kita lakukan dan sudah dijamin akibatnya tuh pasti lebih baik jika kita melaksanakannya. Ya. Sekian dari saya mengenai presentasi ujian tengah semester dari pertemuan ke-2, 3, 4, 5, dan 6, dan juga 7. Mungkin belum semuanya yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi yang saya bawakan tadi, dalam penggal materi yang saya bawa tadi, tapi itu yang saya pelajari dari berbagai itu, termasuk inti dalam yang saya pelajari dari beberapa materi. Jadi untuk penjelasan materi dan juga sebagai ujian tengah semester dari pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh Pak Akbar, untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena waktu dan semuanya juga tidak bisa dapat saya jelaskan dalam video ini. Oleh karena itu, sekian dari saya. Mohon kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.